Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Perkenalkan, saya Raihan Andrian. Saya di sini ingin memberikan penjelasan ataupun pengajaran, pencerahan bagi kalian semua mengenai materi perbandingan. Perbandingan ini materi kelas 7 SMP sebenarnya. Jadi ini masih materi yang ringan-ringan saja buat kalian semua. Semoga kalian menyukainya karena materi ini saya buat khusus buat kalian semua. Check it out. Yap, kita ke materi. Materinya adalah perbandingan. Tadi saya sudah kasih tahu ini untuk kelas 7. Ini materi yang dibuat oleh saya khusus buat kalian semua. Oke, di materi ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menjelaskan pengertian perbandingan. Nanti saya akan menjelaskan pengertian perbandingan itu. Nanti setelahnya kita akan menentukan nilai perbandingan. Selanjutnya juga ataupun terakhir menerapkan perbandingan senilai dan berbalik nilai dalam kehidupan nyata. Yang pertama, apa sih itu perbandingan gitu kan? Kenapa disebutnya perbandingan? Nah, perbandingan ini adalah membandingkan dua besaran jenis menggunakan tanda bagi. Contohnya jika di sini Anissa di sini memiliki 4 buah apel. Sementara di sebelahnya ada namanya Fauzan. Fauzan punya 2 buah jeruk. Nah, perbandingan buah apel dengan buah jeruk milik Fauzan itu adalah 4 berbanding 2. 4 apel milik Anissa dengan 2 jeruk milik Fauzan. Dari 4 apel berbandingan 2 jeruk, 4 berbanding 2. Jika 4 berbanding 2 ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 berbanding 1. Kenapa bisa disederhanakan? Sama-sama bisa dibagi 2. Maka perbandingan apel milik Anissa dengan jeruk milik Fauzan adalah 2 berbanding 1. Selanjutnya ada perbandingan senilai. Perbandingan senilai ini terjadi jika dua besaran bertambah atau berkurang secara bersama-sama dan sebanding. Contohnya jika kita di sini memiliki 2 botol sirup, kita bisa membuat 16 minuman. Nah, berarti perbandingannya 2 sirup berbanding 16. Nah, jika kita tambah 1 sirup jadi 3 sirup, maka berapa minuman nih yang bisa kita buat dalam gelas? Kita hitungnya itu 2 bagi 6 sama dengan 3 kali X. 2 bagi 6 ini kita dapatkan dari perbandingan yang pertama. 3X ini kita dapatkan dari perbandingan yang kedua. Kenapa di sini X? Karena kita belum tahu. Di sini masih variabel. Kita belum tahu berapa gelas yang bisa kita buat dari 3 sirup. Dari sini kita tinggal pindah ruaskan saja. 2 dikali X sama dengan 6 dikali 3. 2X sama dengan 18. Maka X sama dengan 9. Maka kita bisa membuat 9 minuman dari 3 botol sirup. Contoh lainnya masih ada 6. Jika 3 kg beras seharga 45.000, berapa harga 5 kg beras? Nah, beras 3 kg harganya 45.000. 3 kg beras 45.000. Kalau misalkan 5 kg beras, maka berapa rupiah? Berarti kita langsung saja 3 bagi 45 sama dengan 5 dibagi X. 3 bagi 45 ini dari perbandingan pertama. 5X ini perbandingan yang kedua. Kita pindah ruaskan X ke kiri, 45 ke kanan. 3X sama dengan 45 kali 5. 3X sama dengan 225. X nya sama dengan 75. Maka kita dapatkan 75.000 rupiah jika 5 kg beras. Selanjutnya ada yang namanya perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai terjadi jika salah satu besaran bertambah, maka besaran lain justru berkurang.
Dan sebaliknya itu apa? Jika besarannya berkurang, maka yang lainnya besarannya bertambah. Contohnya, jika di sini kita memiliki dua pekerja proyek ini mampu menyelesaikan proyeknya dalam 6 jam. Dua pekerja selama 6 jam. Kalau kita tambahkan satu pekerja jadi 3 pekerja, berapa jam proyek yang bisa dia selesaikan gitu? 2 dikali 6 sama dengan 3 dikali X. Kalau tadi kan dibagi, kalau ini langsung aja dikali. 26 nya dari perbandingan pertama, 3X nya dari perbandingan kedua. 2 dikali 6 sama dengan 12, 3X sama dengan 3X. 12 sama dengan 3X, X sama dengan 4. Maka dibutuhkan 4 jam saja. Selanjutnya ada contoh lain. Jika ada 3 mobil untuk mengangkut barang dalam 8 kali perjalanan, jika menggunakan 6 mobil, berapa kali perjalanan yang dibutuhkan? Nah, ada 3 mobil pengangkut barang melakukan perjalanannya itu 8 kali buat ngangkut barangnya, harus 8 kali perjalanan. Kalau misalkan kita tambahkan lagi menjadi 6 mobil, berapa kali perjalanan? Pasti lebih cepat kan? Pasti lebih sedikit perjalanannya juga. Maka dari itu 3 dikali 8 dari perbandingan pertama, 6 dikali X dari perbandingan kedua. 3 kali 8 24 sama dengan 6X. Next sama dengan 4. 4 dari mana? 24 dibagi 6. Kita tinggal pindah ruaskan saja, ya kan? 4 kali perjalanan didapat. Selanjutnya silakan kalian isi sendiri latihan soal yang sudah saya buat. Untuk jawabannya nanti ada di komen ya. Nanti lihat saja di komen, tapi tentu saja jawab dulu sama kalian. Jadi jangan buka-buka komen dulu. Jawab dulu sama kalian, setelah dijawab baru dibuka komennya. Kalau bener, komen bener, saya bener gitu. Kalau misalkan salah, kasih tahu saya ya gimana salahnya sehingga bisa salah gitu loh. Terus jangan takut salah ya, nggak apa-apa, harus mencoba. Nggak ada orang yang mati karena mencoba ya. Jangan takut mencoba, jangan takut salah ya. Ada 2 soal nih, sebuah mobil ya, yang kedua sebuah kolam diisi oleh 2 keran air 9 jam. Kalau 1 keran doang berapa jam? Ya segitu aja ya, karena ini cuma video pembelajaran singkat. Semoga kalian bisa lebih paham, lebih mendalami materi mengenai perbandingan ini, membantu kalian dalam belajar agar tidak belajar di sekolah saja, karena belajar itu bukan cuma di sekolah. Belajar itu bisa di mana saja, bisa di rumah, bisa di tempat bermain, bisa di tempat, segala macam tempat kamu bisa belajar ya. Belajar itu nggak ada waktu, nggak ada batas tempat, bahkan nggak ada batas waktu, mau kamu masih muda ataupun masih sudah tua. Oke? Terima kasih atas semua perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.